Yang belum kenal tiap nanya aku orang apa, aku jawab Arab, mimik muka kayak berubah jadi bingung terus ngomong, nipu kau. Kulit kau hitam, India kau kan? Udah jujur aja, Rahul. Bang, jujur bang, aku pengen ngajak di komen aku bang. Kalian bayangin ya, main bola, bisa ngomong aku mau bawa bola, apa yang jadi Kau dari begitu naik sudah kucoret, tidak kukasih nilai. Tapi bang, bencinya aku sama supir bus. Kalau ada penumpang, maksudku biarkan kami duduk dulu. Jangan langsung jalan, ini jalan bang. Bukan apa-apa, goyang aku naik kayak. Padahal aku pengennya nasi gurih dengan postur badanku gini bang. Biar lebih kenyang. Udah bang, makasih bang. Makasih bang. Lupa gue bang. Dan juga ya, sekarang Ramos, ini. pukul Ramos. Pukul Ramos. Ramos. Kalau begitu inilah dia 10 peserta terbaik di Regional Medan. Acara ini dipersembahkan oleh Hari ini kita harus lebih menyala dari yang lain dan pastikan semuanya berfungsi. Paham? Siap, Pak. Operator, jangan sampai ada celaka dan tebar harap positif ya. Siap. Hai, nyala yuk! Tinggal dikit lagi nih, jangan sampai ada yang kelewat ya. Bisa, aman di jalan. Tenang aja sama Yuasa mah. Masih dari Kota Medan dan kita berada di segmen terakhir dalam Yuasa Stand Up Olahraga League. Nyalakan Harimau. Wow, 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 wow. Itu namanya teknik buying time ya. Bukan buat komika, buat MC ya. Akhirnya datang kan yang ditunggu kan. Nah ini dia. Oke Rengga, asistenmu yang terakhir juga udah keluar. Belum. Oh sudah. Padahal waktu stripping Ramadan masih ada dia kan ikut tampil di acara itu. Masih ada. Apa ribut-ribut? Enggak. Berkembang, pengen berkembang. Pengen berkembang. Udah gak kuat ikut jadwalnya Oki bang. Oh. Nyerah dia bang. Jadwal nambah gaji enggak? Sudah pastilah. Sudah pasti ya. Ada aja. Gila kali mau nambah-nambah. Kita juga butuh biaya di Jakarta. Wah Agung langsung kirim CV lagi. Enggak mau deh bang, susah Agung nih, gila. Oke, kita lanjut lagi. Ada Rien, ada Mubarak, ada Acel Niha, Maulana, dan Gopal Racun. Kita mulai dulu dari Rien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, juri, nama Kurin. Dan ya benar, aku mantan pacar Pak Brong. Pak Brong yang bilang, aku tuh baterai HP ku dari Yuasa, makanya rambutnya putih. Kena terbakar. Ya benar, nama Kurin, umurku 31 tahun. Dan aku belum menikah teman-teman.
Dan kali ini nih lombanya tentang bola raga. Masalahnya umur segini, ngapain bahas bola loh. Soalnya perempuan umur segini biasanya ditanya-tanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan bokin tumbuh rambutnya. Memang gitu punchline yang gak nyambung. Aku kesel gitu teman-teman. Soalnya stereotip di masyarakat kita bilang umur segini nih 31 tahun aturannya udah nikah punya anak SD. Umur 25 tahun udah nikah anak 4 tahun. Umur 17 tahun anak 2 tahun suaminya yang gak ada. Dan aku ngerasa kayak apa ya, kesel kali kalau misalnya ngumpul keluarga itu sering ditanya-tanya teman-teman. Kena kali. Apalagi sama tante-tanteku. Mana calonnya Rin? Nikahlah. Nanti jadi perawan tua. Maksudku kan, siapa bilang masih perawan? Ku bilang sama tanteku, tante sekarang ini gak ada lagi orang masih perawan. Ya kenapa? Karena setiap hari kita diperkosa ketidakadilan di negeri ini. Aku cinta. Kalau wakil aku sayang. Ya sayang aja gitu, kenapa dia wakilnya? Terus tanteku ngomong lagi teman-teman. Bilang gini, ya tapi tante nikah cepat. Iya cepat tapi kan cerai. Cukuruku. Tapi kan mantan suami tante tuh ganteng. Ngomong apa sih tante? -5 poin, artikulasi tidak jelas. Tapi tante bahagia ada punya anak. Iya tante punya anak. Tapi ngapain kalau mati kelaparan? Makanya tante tuh mikir. Sebelum bikin anak, bikin tahu goreng dulu. Biar gak lapar. Bikin pecel lele, lalapan. Lagi pun bingung kan, ngapain sih tanya nikah, tanya tingkah, jodoh lagi gitu. Soalnya jodoh itu gak bakal lari. Soalnya naik motor, pakai baterai Yuasa. Terima kasih, selamat malam aku Rin. Makasih Rin, kita lanjut lagi ke Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, kalian ngerasain nggak kalau kamera hidup berasa bukan jadi peserta tapi penonton bayaran kan? Disuruh tepuk tangan terus. Ya kenalin, nama aku Mubarak dan aku orang Arab garis keras kan. Mamaku Arab, bapakku Anis. Kurang keras apa ya? Ya tapi jujur aku sebelum kesini aku izin ke mama aku kan. Me, Bara izin ikut audisi bola raga ya. Terus umi aku dengan santai bilang, iya nggak apa-apa ikut audisi bola raga asal jangan main judi bola katanya. Aku pikir dan aku sampai ke sini kawan-kawan. Jujur senang kali aku ada audisi di sini karena tempat ini tuh udah kayak aku kali. Kalian tahu kan namanya HB, House of Brewok. Tapi ya aku orang Arab dan aku ngerasa jadi orang Arab yang modelan kayak aku ini nggak ada enaknya. Karena apa? Karena yang belum kenal nggak percaya, yang udah kenal menghina. Yang belum kenal tiap nanya aku orang apa, aku jawab Arab, mimik mukanya kayak berubah jadi bingung terus ngomong, nipu kau. Kulit kau hitam, India kau kan? Udah jujur aja, Rahul. Ajarin salto bisa? Salto nggak pandai aku bang, buat makanan pakai ketiak mau gitu. Bahkan awal tahun kemarin aku ke Jakarta, tujuan pertama aku itu ke Kampung Arab. Effort aku dari bandara mesan Grab ke Kampung Arab. Sampai aku di Kampung Arab, ku buka pintu Grab, dari jauh udah ada yang ngomong, hei kakak orang timur kah? Kerja di debt collector perusahaan mana? Nagih utang aku gak pandai bang, joget tabola balik mau.
Gak enak kali jadi orang Arab. Maksud aku, kalau cuman perkara hitam kenapa harus dituduh India? Kenapa harus dituduh Timur? Amerikano hitam. Kalau boleh jujur, aku pengen kali dituduh orang Amerika gitu. Are you American people? Enak jawabnya. Yes, of course, and you? Tapi ya sebagai orang Arab, aku juga sering dapat pertanyaan-pertanyaan aneh sama orang terdekat aku. Mungkin tujuan orang itu buat mastiin aja aku memang betul Arab atau enggak. Aku kasih satu contoh pertanyaan. Aku pernah lagi bawa motor sama kawan aku, tiba-tiba kawan aku nanya, kalau memang kau Arab, apalah isi Al-Baqarah ayat 8? Masih ikro aku bang. Sekarang kita masuk materi bola kan. Menurut ke bola, kenapa sih orang suka kali selebrasi ketika nyetak gol itu pakai sujud? Lama kan. Aku jujur kalau aku jadi wasitnya ketika dia sujud lama, kartu kuning. Masa sujud aja nggak tahiyat gitu. Sekian dari aku Mubarak, syukran. Kita lanjut lagi ke Acel Niha. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Acel, dan aku sering dikira Cina hanya karena cipit. Aku kesel gitu, kenapa hanya karena cipit aku sering dikira Cina? Ada loh yang cipit Nias. Maksudku, coba tengok mukaku. Kurang lompat batu apa? Hah? Ya aku kesel gitu, masa hanya karena cipit aku dikira Cina? Gak semua cipit itu harus buka ruko. Aku cipit dan aku Nias. Aku buka pangkas. Dan sekarang aku jadi komika. Kalian kira kenapa aku jadi komika? Pangkasku bangkrut. Udah banyak sekarang orang Cina ikutan buat pangkas. Aku kesel gitu teman-teman, kayak kenapa gitu banyak orang cipit itu dikira Cina. Kayak aku tuh sering kalau misalnya udah saking gondoknya karena keseringan ditanya orang Cina, bilang aja, iya aku Cina, namaku Acel Gongxi Facai. Woman shi ma fu fu fe fe na. Aku kesel gitu, kayak aku gak tahu apa arti mahfufu fevena ini. Maksudku, bahkan aku sebagai orang Nias, ku cari artinya di KBBN, Kamus Besar Bahasa Nice. Tidak dong, Kamus Besar Bahasa Nias. Aku gak tahu artinya gitu, sampai ku tanya ke kawan aku, apa artinya? Dan dia bilang artinya, love you. Sampai karena aku udah tahu itu artinya, aku jumpailah mamaku. Dan karena sayangnya aku sama mamaku, pengen ku bilang sama dia. Jadi pas jumpa sama dia, aku peluk dia, aku bisikkan ke kupingnya. Mak, love you. Apa kalian berharap aku bilang mahfufu fevena? Gak boleh, itu orang tua, gak sopan. Gak boleh ya, haram hukumnya. Tuhan Yesus marah. Saya Acel Gongxi Facai, love you. Oke, terima kasih. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salam jawab ya. Pengisahkan agama ini. Nggak bisa dikayangan kayak. Mengakan kawan-kawan, namaku Maulana. Kenapa Ima? Hah? On cacat kan kekawain ya? Hah? Hah? Abis on cacat, sebelum cacat Nias gitu. Kan cacat bawah ya? Iya. Gak aku nih. On cagak kan, on cagak kok iganya pendek. Kayak cagak wepo.
Kan jujur aja kawan-kawan. Aku sebenarnya nggak suka bola kawan-kawan. Tapi aku bercita-cita, punya impian ya. Cita-citaku impian. Ya, cita-citaku impian ya. Ya. Aku kalau ngomong bola kepengen jadi gua kawan-kawan. Komentator sama pelatih. Di sini ada paleng. Dipikirnya nggak bisa kayak dia ya kan. Bang, jujur bang, aku pengen nggak jadi komentator bang. Kalian bayangin ya, main bola, terus yang aku mau bawa bola, apa yang jadi baju, ya makin cepat. Jelas nggak mungkin, cepat. Ya nggak punya impian kawan. Caca punya impian nggak aja. Kan, ikut jadi komentator. Aku mau pengen jadi pelatih kawan-kawan. Nampaknya keren gitu ya kan. Masuk ke lapangan pakai jas hujan. Kumpulin semua pemain. Keren, kalau main bola komunikasi yang bagus. Oh oke bang. Pas main. Ayo, apa kiwi. Pemainnya ngomong, kiwi apa kiwi? Kiper, Kun, jangan dia ke gawang, Kun. Kun itu naik tapi ini. Ayo cepat naik. Tsunami, ayo. Tsunami. Apa ya? Oke, habis waktunya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gopal Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin bang, namaku Gopal. Aku dari Stungkit. Jadi Stungkit itu bang ya, adalah salah satu kampung di Langkat sana bang. Dalam kali bang. Jadi kalau kita ke sana itu, musim hujan ya cuci kaki. Kalau musim panas, cuci muka bang. Karena memang jalannya rusak kali bang. Kalau mungkin yang tahu Tembung itu ya, yang bilang Tembung itu banyak kali debunya bang. Datanglah ke Stungkit bang. Wah, banyak kali debunya. Dan aku tuh salah satu sarjana dari 3 orang sarjana di kampungku bang. Cuman ada 3 orang bang di kampungku sarjana. Dan aku ini sarjana pertanian. Kenapa aku ngambil sarjana pertanian? Jujur aja. Bapakku itu harapannya sama aku masuk di PTPN 4 bang. Karena memang silsilah keluargaku itu kerja di perkebunan. Udah kayak dinasti lah. Kalau kakekku bang, pegawai perkebunan. Tukang nyangkul memang. Tapi jago dia. Dikasih target 1 hektar, 15 menit berhenti. Kena kakinya. Tapi dia memang kuakui, semangatnya luar biasa. Dihantamnya lagi nyangkul bang. Rap. 20 menit berhenti. Kumat asmanya. Itu kakekku bang. Bapakku mandorin kakekku. Jadi memang harapan dari bapakku itu, aku itu jadi asisten gitu. Asisten kakekku. Jadi ketika kakekku tadi kena cangkul, aku yang gantikan dia. Ku cangkul memang juga. Rap, berhenti. Kena kakekku. Masih di sebelahku rupanya dia. Pergi dulu kakekku bilang. Dan alhamdulillah gitu, aku tuh sekarang kerja jadi marketing racun. Profesional bang. Jadi untuk kalian yang dikejar-kejar sama Ramos, silakan hubungin aku bang. Jadi kalau Ramos datang, nggak lagi dia nagih hutang. Melayat dia. Dan jujur ya, jadi sales racun itu bang, ada 2 kategori bang. Amatir dan profesional. Yang amatir tuh dia biasanya palingan, bang ini ada racun nih, beli nggak? Nggak, yaudah gitu. Tapi kalau yang profesional bang, aku kemarin jualanku tuh lagi sepi. Jadi promosiku tuh ya teriak, tolong gitu.
Ada apa bang? Ada racun rumput. Ada racun hama, belilah. Bilang. Alhamdulillah. Habis muka aku dipukuli orang bang. Iya. Yuasa memang paling terbaik pak. Ini pecahnya memang. Saya Gopal, terima kasih. Rin, Mubarak, Acel, Maulana bergabung yuk sama tukang jual racun nih. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat kloter 27 sampai 31. Oki Rengga, melukis dia. Gopal, harusnya Gopal bahas materi racun. Itu potensinya bagus. Sayang tak kemana-mana. Soalnya Stungkit itu kalau kita tahu tempatnya mungkin kebayang. Kan kami nggak tahu Stungkit itu seperti apa. Kami tuh dari tadi ngobrol Stungkit itu aku sih yang jahat. Ku bilang sama mereka Stungkit itu indah banget. Ada gunung, ada pantai gitu. Makanya nggak relate mereka kayak bohong nih berarti Gopal gitu. Emang sengaja aku busukkan. Tapi harusnya Gopal ngebahasnya itu ya. Tentang sales racun. Karena kan nggak banyak loh orang yang punya pekerjaan itu dan sulit kan itu masarinnya. Kita juga mikirnya tadi racun apa nih gitu. Ternyata racun rumput ya. Racun rumput dan racun tanah hama gitu-gitu kan. Itu sebenarnya lebih menarik. Maulana ini tepuk tangan buat Maulana teman-teman. Luar biasa penampilannya. Dan ada fakta menarik dari Maulana ini. Jadi Maulana ini pernah nemenin aku kerja di Danau Toba. Jadi ada momen dia hitungannya ngasistenin aku. Hah? Enggak, aku kita berdua aja waktu itu ya. Oh, sama Lolo ya, sama Lolo betul. Kami beda kamar sama Lolo. Ada momen udah malam aku bilang gini, Maulana beli makan ya, abang lapar nih Maulana. Iya bang katanya. Aku masuk ke kamar mandi, oke. Adalah sekitar setengah jam keluar, lapar kali aku kok belum balik Maulana. Aku buka pintu kamarku, duduk dia di teras. Mana nasinya Maulana? Maulana nunggu abang, ngapain kau tunggu aku? Buat apa kau kuajak kalau makan kau nunggu aku ya kau belilah aku bilang. Maulana, kau dari begitu naik sudah kucoret tidak ku kasih nilai. Karena aku memang benci sama kau Maulana, mampus. Sisanya Acel. Mubarak. Acel lukisan. Mubarak. Gila. Mamat Al-Katiri. Arab juga kan? Arab Mamat juga. Arab. Dan Bisa Arab bisa Timur. betul, tapi Sin. Bukan India. Apa? Al-Fayed. Hah? Baayes. Baayes. Berarti Baaya. Emang iya? Kalau tidak Baano. Wow. Baayes. Tipis-tipis aja, aman aja. Mubarak di antara semua peserta. Tulisanmu paling rapi malam hari ini, penampilanmu paling oke. Sayang adalah ngapain kau memulai stand upmu dengan hal-hal gak penting menurutku. Mending langsung materi aja tadi. Sayangnya di situ aja cuman. Kalau Rin Hermana. Bukan, beda Rin materinya sebenarnya. Apa ya tadi aku nyatat Rin mana? Kritik sosial. Kritik sosial. Bahkan namanya aku ganti di kertasku, nama Rin di sini aku tulis Rin kritik sosial. Nah, yang jadi masalah adalah belibet di awal itu bikin mengganggu performmu ke belakangnya. Karena kelihatan dari habis belibet itu kau jadi makin ragu sama materimu. Kayaknya itu aja. Semua boleh balik kecuali Maulana. Saya akan memukulnya sebentar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tam-tam, Ngacarain. Iqbaikan, Alwi Nur Fauzan, Mas Doi, Fazli Kecap. Kita mulai dulu dengan Tam-tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Tam-tam, aku dari Kecamatan Kebang, Kabupaten Langkat kawan-kawan. Yang nggak tahu kami itu berbatasan dengan Aceh. Ada yang masih ingat dengan banjir Sumatera kawan-kawan? Aku korbannya. Waktu banjir kemarin pagar rumahku tuh hilang kawan-kawan. Bukan karena banjir, dicuri si Bray. Memang maling dia. Banjir itu membuat kita banyak kehilangan kawan-kawan. Ada yang kehilangan motor, ada yang kehilangan sapi, ada juga yang kehilangan istri. Iya. Dia selingkuh istrinya di pengungsian sama Pak RT. Jadi kalau dibuat seriesnya itu kayak gini deh.
istriku hanyut di pelukan Pak RT. Jadi, waktu banjir kemarin, kami tuh banyak dapat bantuan kawan-kawan. Salah satunya itu dari Stand Up Indo. Tepuk tangan dulu tuh untuk Stand Up Indo. Gila, Bang Ajis langsung bilang cepat pulih kawan-kawan, terharu. Ditransfer ke kami. Kami tuh nggak lihat seberapa banyak. Tapi kok cuman segitu. Enggak ya. Tapi tuh kami tuh nggak lihat seberapa banyak. Karena yang kami lihat tuh ketulusan kawan-kawan Stand Up Indo. Itu luar biasa. Bang Ajis tuh udah kayak Peri Irwandi bagi kami kawan-kawan. Tinggal pakai kacamata sama kumis. Udah Peri Irwandi kali. Iya. Tapi anehnya di saat kondisi lagi banjir. Ada saja orang yang laga-laga nasib. Kau apa hilang? Aku motor kerendam. Oh lumayan lah. Kau apa? Aku rumah kerendam. Oh ya lumayan lah. Aku apa? Aku semua hilang. Kok masih lumayan? Kok jadi adu-adu nasib orang nih ya kan? Gawat memang. Nah. Aku ini kawan gak suka olahraga. Tapi kalau bicara aku suka nonton olahraga. Karena menurut aku gol-gol yang di Indonesia itu juga bagus kawan-kawan. Termasuk kemarin gol Rizky Ridho ya. Tapi menurut keyakinan saya ada beberapa gol yang lebih indah. Salah satunya gol Pak Wapres kemarin waktu dia main futsal. Itu skill kawan-kawan. Gak semua orang bisa kayak gitu. Apalagi ada yang gini-gini selebrasi yang gemuk tuh kan. Susah loh jilat kayak gitu. Kalau kiper gitu aku gak tahu lah ya. Mungkin udah jadi dirut BUMN ya kan. Nah. Tapi kalau ditanya lagi, siapa pemain bola yang aku sukai? Yaitu Cristiano Ronaldo. Karena apa? Cristiano Ronaldo tuh keren. Karena dia macarin pacarnya sampai beranak 3. Nggak dinikah-nikahin kawan-kawan. Alasannya karena dia belum bisa bawa Portugal menang Piala Dunia. Itu cuma akal-akalan Ronaldo aja. Kayak orang Medan, Dek nanti abang nikah ya dek. Kalau abang udah mapan, masalah ini Cristiano Ronaldo kawan-kawan. Gak mungkin dia bilang mapan, dia udah kaya ya kan. Maka akan dicarinya alasan yang paling payah. Yaitu apa? Yaitu Portugal payah untuk jadi juara Piala Dunia. Itu aja saya tam-tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbaika. Ya selamat malam Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku Iqbal dari Rantau Perapat, modal nekat bang, ikut Yuasa. Aku dari Rantau Perapat 6 jam untuk ke Medan naik bus aku. Uangku cuma cepek bang. Cepek Pak Agus uangku. Bukan apa-apa ini Pak Agus, dari tadi emani. Modal ku aja Pak balikkan. Apa-apa aman aja. Aku dari Rantau naik bus bang. Karena kereta api 2.000. Uangku cepek. Aku nyari bus aku beli rokok terus sisa 80, aku harus nyari bus harga 70.000. Aku berhentikan bus bang. Tahu lah bang, ini ya. Jalan itu Sumatera aneh-aneh bang. Turun keren kan. Naik, limpul naik katanya. 70 niatku. Limpul naik laku. Dan untuk apa aku kemarin untuk Yuasa bang. Aku sepanjang jalan. Yuasa. Enggak, Pak Agus yang bayarin ini. Pak Agus yang bayarin. Tapi bang, bencinya aku sama supir bus. Kalau ada penumpang, maksudku biarkan kami duduk dulu. Jangan langsung jalan, ini jalan bang. Bukan apa-apa, goyang aku naik kayak. Bang, terpegangku kepala orang bang yang tidur kayak cek. Kau jangan gitu kau katanya. Dapat aku bang tempat duduk bang di belakang. Aku heran kenapa goyang gitu. Ternyata ada tekniknya bang. Dari mana kita tahu kernek? Kernek kan minta ongkos ke belakang. Tekniknya pegang atas kanan kiri. Jalan. Cak. Oh ini tekniknya gitu. Dan ku ikutilah kan. Gini-gini lah Wak. Emang peduli awak. Tapi ya walaupun gitu aku alhamdulillah di tempat terbaik menurutku. Aku di samping wanita, kayak film-film itulah ya kan. Di samping wanita, parfumnya bang, Masya Allah. Balsam geligah. Umurnya 80 tahun. Basa-basinya basi.
mau kemana dek? Medan Bu? Oh iya. Udah gitu aja. Dan dia tertidur bang. Jalinsum tidak semuanya mulus, jalannya ada gundukan dikit. Kalau gini bus itu belok kepalanya. Kesini kula dia bang. Ya aku laki-laki ku rangkul abangku. Good man nilai kan. Oh. Apanya ini? Sekian dari saya Iqbal kan, terima kasih. Dari Rantau Perapat, sekarang dari Medan lagi. Alwi Nur Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu cendana arah Pelawi, batang kayu batang kelengkeng. Selamat malam, perkenalkan aku Alwi, anak muda Langkat yang lepas dari kerangkeng. Aku lahir dan besar di Kabupaten Langkat, teman-teman, daerah Melayu. Dan bekerja sebagai seorang tukang pantun. Tebang tolong batang pepaya. Tebang batangnya gunakan parang. Apapun merek kendaraannya, baterai Yuasa lebih baik dari baterai orang. Aku bekerja sebagai seorang tukang pantun, teman-teman. Dan aku pernah pantun di pesta pernikahan yang pengantinnya berasal dari dua daerah yang kontradiktif. Pengantin laki-laki dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pengantin wanita dari Medan Marelan, Kelurahan Terjun, teman-teman. Terjun. Jauh kali itu udah masuk ujung Medan, udah masuk perbatasan antara Medan sama Laos, teman-teman. Lurus sedikit jumpa simpang 3 udah masuk Vietnam. Di sana anak-anak main tarkam berasa AFF memang. Iya gitu. Dan maksudku kenapa namanya Terjun? Kurang rupanya tabulasi nama pahlawan kita. Banyak pahlawan kita, Imam Bonjol, Patimura, banyak. Pahlawan semua itu, 5 tahun belajar HAM dia. Dan yang aku sayangkan, kayak mana nanti anak-anak terjun ketemu cewek, teman-teman. Ada orang mana? Katanya. Saya kambing bang, kalau abang orang mana? Terjun. Si kulikap katanya. Terjun katanya. Pisau-pisau katanya. Enggak bang, terjun. Debu-debu itu air panas katanya. Iya. Dan sekarang semenjak bekerja sebagai tukang pantun, banyak kali pasar pesta pernikahan yang menggunakan pantun. Sehingga banyak kali orang-orang yang mengaku dirinya tukang pantun. Padahal dia bukan tukang pantun. Kenapa aku tahu? Dari namanya Samuel Sinulinga. Dan juga dari pakaiannya pakai peci, pakai songket, celananya kargo teman-teman. Baju adat mana yang banyak kantongnya? Dan sebagai seorang tukang pantun, aku happy teman-teman. Karena pantun digunakan sebagai salah satu maskapai sebagai bentuk pendekatan kepada penumpang. Citylink tau ya. Jadi teknisnya pilot ngasih himbauan untuk pakai pantun. Tepak kosong terasa ringan, kapur dan sirih elok bersanding. Kepada para penumpang selamat menikmati penerbangan. Terima kasih sudah terbang bersama Citylink. Keren. Karena pilotnya orang Jakarta. Coba pilotnya orang Aceh teman-teman. Penerbangan dari Lok Sumawe ke Takengon. Pilot ngasih himbauan dari spion. Bek Riodat. Bang itu yang duduk di pintu, masuk aja bang, susah orang duduk situ. Bu itu yang bawa anak. Anaknya di itu ngapa di pangku dulu bu. Adik-adik tangan jangan keluar dek, sambar susi air kita nanti. Selamat malam saya Alwi teman-teman. Masih dari Medan ada Mas Do. Apapun agama kita di ruangan ini, aku percaya satu Tuhan yang paling berkuasa. Makanya aku percaya baterai yang paling berkuasa ya Yuasa. Ya Pak, tolong ya Pak. Tol pun gak apa-apa lah Pak, meskipun gak ada mobil. Kenalin, aku Mas Doy, aku punya kekurangan. Yaitu sulit membilang R. Buat yang belum tahu, di dalam ilmu medis, orang yang kayak aku ini disebut rotaksijem. Kalian bayangi aja, dalam ilmu medis pun tetap ada R-nya. Di awal pula. Cemana kalau aku datang ke rumah sakit mau berobat. Ditanya Pak dokter, apa sakit kau? Rotaksijem. Hah? Pula dibilang dia.
Karena kekuranganku ini, aku merasa masa kecilku ini tidak bebas dengan anak-anak pada lainnya. Karena aku nggak bisa main perang-perangan. Dor. Tengok diam kalian kan, nggak tahu aku lagi nembak tadi kan. Saking sulitnya aku mengucapkan R ini, setiap pagi aku mau beli nasi gurih, malah terbeli lontong bang. Padahal aku pengennya nasi gurih dengan postur badanku gini bang, biar lebih kenyang. Halo bang, makasih bang. Makasih bang. Lupa gue bang. Kita menuju ke Rantau Perapat lagi. Ada Fazli Keca. Samina waka waka Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fazli Kecap, aku merantau dari Rantau Perapat ke Kota Medan. Di kompetisi bola raga ini, kutanya peserta lain, Bang bawa materi apa? Dijawabnya, intinya materiku itu harus kuat, solid, dan marah-marah. Masalahnya aku gak punya materi yang kuat, solid, dan oke enggak. Nek kau, udah lucu kali kau, nek kau. Lucu kali kau, coba sini nek kau. Gak punya gue. Dan selain aku perantauan, aku seorang anak yatim. Menurutku jadi anak yatim itu gak enak. Apalagi anak yatim yang kayak aku. 3 bulan di kandungan, ayahku memilih menjadi AFK. Dia meninggal, aku 3 bulan di kandungan. Sampai saat ini aku gak tahu wajah ayahku itu kayak mana. Mukanya kayak mana. Bisa jadi wajah ayahku itu mirip kayak Bang Palen. Ayah, jebret. Sebagai seorang anak yatim menurutku, seorang ayah itu penting kan kawan. Tapi entah kenapa setiap orang udah mendengar kata anak yatim pasti anaknya bandal kali. No, anak yatim itu tidak bandal kali. Cuman gak ada ayah aja. Yang bandal itu Maulana. Bercakap lancar. Bercakap cadel. Kalau ngomong kotor lancar. Aneh kali. Gak bisa tayang ya, astagfirullahaladzim. Dan jujur kan dari dulu aku pengen kali punya sosok seorang ayah. Pekerjaan yang bisa ku banggain gitu. Kayak kawanku selalu membanggakan pekerjaan ayahnya sebagai polisi, vendor MBG. Aku mau banggain apa? Aku bisa bangga kalau ayahku ada. Itu aja yang bisa ku banggakan. Selain itu, bersyukurlah kalian masih punya ayah. Walaupun ayah kalian di rumah itu gak kerja. Setidaknya ayah kalian itu ada. Misalnya contoh ada orang datang ke rumah. Assalamualaikum. Ayah ada? Oh ada? Ada ayahnya, enak. Aku gak ada. Tapi menurutku Tuhan itu adil. Kenapa aku bilang Tuhan itu adil? Walaupun aku gak pernah dapat kasih sayang dari seorang ayah. Setidaknya aku dapat kasih sayang dari 2 wanita hebat dalam hidupku. Yang pertama dari mamaku yang mengandungku dan menyusuiku. Yang kedua dari cewekku yang melanjutkan mamaku menyusuin aku. Sekian aku Fazli Kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay dulu Fazli bersama Tamtam, Iqbaikan, Alwi dan Mas Doi. Boleh ke depan. Dan ini jatahnya Randika Jamil. Terima kasih. Ini kita langsung aja ya dari Tamtam. Ya oke. Terus buat apa sih? Gak dikasih nilai Tamtam, gila. Gua bingung. Gak dikasih nilai, sumpah. Sumpah demi Allah Tamtam, gak dikasih nilai. Lu ngasih? Lu ngasih gak? Aku kasih lah. Mana? Gambar nggak ada kan? Kucoret Tamtam. Nggak ada kan? Tamtam yang mana sih tadi? Lupa aku sampai. Oh iya. Yang ini rumahnya apa? Kebanjiran. Satu kampungku. Iya, satu kampung. Orang Gebang kau kan? Iya, aku udah pindah tadi. Gak mau aku sekampung sama kau, gila kau ya. Tam, kalau misalnya dibahas sih sebenarnya dari tadi tuh banyak sekali yang dilewat materinya. Betul. Semuanya dilewat. Punch-nya belum nemu. Udah dilewat. Udah lewat. Punch-nya nemu. Jadi tadi tuh kayak cuman
ngebahas setup aja, punchline nggak pada ada gitu. Jadinya nggak ada yang bisa gua nilai, maaf ya. Bahas banjir sebenarnya lucu itu. Lucu, cuman kayak nggak yakin, punchnya nggak yakin akhirnya dilewat-lewat aja. Terus buat Iqbal kan. Ini nih, boleh minta tepuk tangan. Dari sekian banyak komik Medan, akhirnya kita melihat ada yang act out. Masa sih goyang di bus? Lentur kali. Kayak gimana goyang? Gimana coba? goyangnya? Nah, bagus. Pancing terus. Aku sih suka ya. Nice goyangnya, Pancing terus. Nice. Pancing. Kenek pun kalah goyangnya sama dia tadi. Nice, act out-nya, tenangnya, terus juga tadi bisa ngebaca elephant in the room kalau misalnya mic-nya nggak nyala, tapi kau mainin gitu. Jadinya masih bisa dapet tawa, itu jadinya ngebikin lebih tenang aja suasananya. Karena diawali dengan tam-tam yang tadi berat, akhirnya kau bisa ngebuat jadi lebih ringan. Gua sih ngasih poin yang sama aja sama mereka. Ya, nggak beda sebenarnya. Terus habis itu buat Alwi, PD-nya udah dapat, terima kasih Wi. Cuman kadang kayak yang tadi ada diksi yang gue akhirnya harus nanya sama Oki. Kayak itu tuh air terjun ya, nama-nama air terjun ya, tadi pisau-pisau yang gitu itu ya. Nah itu gue gak tahu. Jadi akhirnya gue tadi harus nanya ke Oki. Gue juga gak tahu. Gak usah pakai gue dong. Gue udah lama banget kagak balik. Kayak gitu, jadi untuk masalah PD oke, tapi kayaknya pemilihan untuk diksi punchline kayaknya ya. Sama sayangnya Alwi tadi kan ngasih tahu bosannya kerjaannya lah tukang pantun di pernikahan. Iya. Kenapa nggak ngebahas Nggak dibahas itu. Kita nggak tahu. Iya. Kita Gimana? pengen tahu seperti Betul. apa. Deal-dealannya kenapa harus ada. Harus itu. Kerjaannya ngapain. Iya. Bikin lomba pantun atau apa. Kita nggak tahu maksudnya. Balas pantun kah kayak gitu. Kan kalau pesta kayak gitu balas pantun berarti. Sama siapa? Sama kau juga? Enggak. Kalau dia sendiri namanya gila namanya. Ngapain mana dia tahu, balas pantun sendiri? Dia di sini pantun, habis itu dia pindah ke sana, Ya, dibalasnya. Gila namanya itu. Ya emang gila aja sih, asik dah. Asik deh. Buat Mas Doi, kenapa berhenti Mas Doi? Sumpah, tadi nungguin loh gue itu kayak, dia jadi kayak, iya jadi, lah kemana dia tadi sebelumnya? Sempet hilang, kenapa? Ngeblank atau lupa materi atau gimana? Pertama bang, jujur. Makanya Ini pertama? Pertama makanya menggeletar. Jadi, apa? Pertama tampil makanya menggeletar. Pertama kali tampil ini? Iya pertamanya langsung sama orang abang pula. Kenapa rupanya kalau sama kami? Enggak usah marah, enggak usah marah bang. Enggak usah, maaf ya, enggak usah marah. Sabar, Cuman dia kan gak minta ngasih slang. tahu aja. Sabar, dia kan gak minta slang. Iya tapi kenapa rupanya kalau sama kami? Enggak ada. Ini deg-degan ya, grogi. Tapi keren banget Mas Doi. Tapi Luar biasa. Kau nyalinya bisa stand up 1 menit 30 detik. Itu luar biasa, kaget sih kami. Tapi jujur sebenarnya materimu ada nggak? Masih ada. Kenapa nggak dilanjutin? Sampai beres aja. Lupa materinya, ngeblank berarti. Ngeblank. Oh, Oke, nggak apa-apa. Menitnya lebih seru dia apa Tam-Tam tadi? Dia lah. Oh, gitu. Biar tahu kau ya, Tam-Tam kau udah berapa lama stand up? Bagusan kau Mas Doi biar kau tahu. Kau punya masa depan. Kau punya masa depan. Kau sekarang kerja. Resign. Enggak usah bang. Resign. Enggak usah bang. Kau punya masa depan. Kerja nggak apa-apa dulu. Kau Kerja aja. punya masa depan. Kasih surat resignmu sendiri. Jangan bang. Biarin kerja aja dulu nggak apa-apa ya. Nggak usah. Belajar dulu di komunitas. Gak usah resign. Jangan. Langsung balik ke rumah bilang, Ma aku full timer stand up comedian. Langsung pasang CP. Langsung pasang CP. Habis stand up di sini pasang CP. Gila apa? Kau asal diundang, boleh bisa nggak Mas Doi ngisi acara kita? Bisa, tapi cuma 1 menit setengah. 20 detik ya? Aman. Gitu. Aku cuma 1 menit 20 detik ya bang, gitu nggak apa-apa. Bilang, tapi lucu. Padet itu tadi, aman. Betul. Kalau Tam-Tam? Tam-Tam udah bisa nyari kerja lain. Suruh cari kerjaan. Oke, ada lagi Kak Ronika? Udah, Fazli Kecap itu. Masalah belibet aja, kadang-kadang suka ada terlalu kayaknya bersemangat sampai terlalu bersemangat jadinya suka ada belibet gitu. Itu doang, sisanya oke. Terima kasih teman-teman. Bagas Kava. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka berlima. Ya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu nih. 3 terakhir ini yang paling wah pokoknya. Ada Rian Pohan, ada Anjas, dan Boy. Kita mulai dulu dari Rian Pohan.
Sepatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipis-tipis aja. Perkenalkan, nama aku Renpuan dan aku dari Rantau Perapat. Dan di Rantau Perapat itu ada tempat seram teman-teman. Seram sekali. Jadi waktu itu aku berjalan. Tiba-tiba ada yang manggil aku. Rian, Rian. Ku tengok sebelah kiri. Baju putih, rambut panjang gak pakai selop. Lari lawas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu kiras? Lari las. Tiba-tiba ada kayak mau menyerang aku. Becak dek, enggak was. Lari lagi. Kena kaca, ada awas. Pas ku tengok, tok tok tok, mak, tolong awas. Dari tadi mak panggil, pikir awak entah siapa rupanya. Tidak peduli. Oke. Yang penting main aja, tidak peduli tayang. Alah. Sebenarnya aku polisi teman-teman. Tapi masih honor, belum PNS. Bahaya. Serius teman-teman, aku dulu pernah tamat SMA daftar polisi. Tapi kalah di penalti 2-0. Medan, oke. Tidak layak tayang. Bikin malu. Bikin malu diri sendiri. Tidak apa-apa, yang penting ada panggung. Aman abang, dah aman. Berapa tahun lampau, aku pernah ingin menghilangkan keperjakaanku. Serius, gak boleh orang apa. Pernah aku main aplikasi, karena aku masih perjaka, solusinya dan aku pun bermain lah. Berapa? ST 300, LT 800. Aku tambah sebasi 300 OTWs. Berangkatlah aku ke tempat TKP. Tidak mungkin callback, sedap. Dan biasanya kalau di mecet itu kan ada dia tawar menawar ataupun full service atau gimana gitu kan. Begitu masuk dalam kamar aku, bang masuk aja lah bang, main cepet aja bang, aku mau gerak lagi gitu. Entah apa. Aduh, tidak apa-apa. Waktu adalah uang. Saya Rian, terima kasih. Tidak. Anjas. Horas Medan. Malam. Mana suaranya? Selamat malam semuanya. Daun salam campur buah mangga. Selamat malam Yuasa stand up bola raga, tepuk tangan dong. Ya, selamat malam Bapak, selamat malam juri. Bang Randika Jamil, aku ngefans pas abang sama Gita Bebita. Pendengar setia, suka kali adik bang. Baiklah, namaku Anjas Purba. Saya Anjas Purba, terima kasih. Makasih Kak. Oke, Boy dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila Anjas, buruk-buruk kali katanya. Buruk itu. Sebenarnya nama aku ini Putra. Cuman tadi dipanggil Boy itu bahasa Inggrisnya. Ya, Boy kan anak laki ya. Putra juga anak laki artinya. Hari ini kawan aku mau oversharing aja sebenarnya. Aku anak terakhir dari 9 bersaudara. Bapakku nafsuan memang. Sebenarnya kalau kami semua hidup, kami itu ada 12 orang. Tapi 3 lagi di reject. Mungkin waktu baru lahir kondisinya gini. Trot, oe. Kepalanya gak bagus nih. Buang. Trot, oe. Gak orang nih. Buang lagi. Trot, oe. Skip. Aduh gak tampil nih.
Dan karena aku anak terakhir, menurutku ini ya, jadi anak paling kecil tuh nggak enak kawan-kawan. Kenapa? Karena semuanya serba bekas. Pakaianku bekas. Mainanku bekas. Makananku pun makanan bekas. Itu pun kalau makan kayak gini, kau makan tuh makanan. Dan gitu pun, karena aku semuanya serba bekas. Dan sampai baju, celana, sepatu, ini aku beli sendiri. Cuman bekas juga. Thrifting guys, sekarang thrifting. Dan asal kalian tahu ya, karena terbiasa bekas, aku sampai sekarang belum pernah pacaran. Bukan aku gak mau. Aku cuma tinggal nunggu abang-abangku cerai aja. Ya kan istri bekas. Kan bekas sama aku juga nanti istri pada dia cerai kan. Udah gitu ya. Semuanya serba bekas. Karena aku anak terakhir, otomatis mamaku itu tua. Tuanya tua kali. Saking tuanya dia, umurnya 78 tahun. Manggil Pak Prabowo bukan lagi pakai bapak. Tapi udah pakai adik. Asal jumpa Prabowo manggil adik. Adik. Bisa kali dek sama kakak dek. Gatal emang makku. Iya kan memang orang gatal kayaknya gak bisa ketawa kalian ya. Terus kawan-kawan, satu-satunya yang baru dari aku cuma satu. Aku baru beli baterai Yuasa tadi pagi. Mahal 300.000. Ko, turun nasi gak gaya ko. Gak bisa limpul-limpul aja ko. Korting lah korting. Dan juga ya, sekarang Ramos, ini. pukul ya Ramos. Pukul ya Ramos. Ramos. Thank you, makasih namaku Boy. Oke, Boy. Popon dari tadi sebenarnya ini buat Patra, tapi Popon yang minta tolong yang ini gua aja, yang ini gua aja. Silakan Pon, dibantu sama Patra. Ini aja gua komentar. Tapi memang harus kau Bang. Kita yang Rian dulu ya, Rian ya. Rian secara penampilan agak inilah ngasal sebenarnya kalau gue bilang mah kagak jelas materinya kayak main-main banget. Nah kalau Anjas mungkin terlalu MC banget ya Anjas. MC. Mungkin MC ya kegiatan. Iya. Iya kelihatan. MC heboh gitu kan pasti kan. Kalau geng MC pernah juara 1. Di lomba apa? Gokil. Karena Anjas nih pasti ada momen kalau di ruang tunggu dia lagi stres kayaknya. Tapi begitu naik panggung langsung kayak, hai semuanya, halo gimana harinya, happy enggak? Bener. Kok tahu Ki? Hah? Kok tahu? Sering juga begitu. Ini ada acara-acara yang butuh Anjas banget. Betul, kan? Betul. betul. MC yang lain susah tuh. Tapi ya itu. Acara-acara seringai gitu ya. Kita sambut. Ini dia Seringai. Bukan. Pesta Pora. Emang Hammer Sonic MC-nya gini semua nih. Ada segmennya semua. Tapi dari aku pribadi, aku beneran nulis terima kasih sudah jujur. Tapi untuk sebuah stand up komedi butuh materi yang bisa diterima dengan baik, bahwasannya ini bukan hal yang tidak pantas untuk ditertawakan, tapi masih bisa dibikin materi yang memang bisa kita tertawakan aja dari sudut pandang yang lain segala macam kayak begitu. Memang kelihatan kalau tadi nge-MC banget stand up-nya. Dari awal juga kita udah bilang kayaknya MC nih gitu. Ternyata baru tahu bahwasannya MC Seringai dari Bang Patra. Oke, sekarang waktunya juri saya minta untuk ke ruangan sebelah. Tepuk tangan dulu buat juri. Ini maksimal hanya 5-10 menit saja untuk berdiskusi. Oke. Setelah itu nanti mereka akan kembali lagi ke sini dan silakan. Mereka akan kembali lagi ke sini dan nanti akan mengumumkan 10 besar peserta yang ada. Itu ada blocking kamera tadi Pon. Ya. 10 besar yang ada. Lewat lagi Pon. Akan ada 10 besar yang akan kami umumkan di Regional Medan dan 3 besar yang akan melaju ke babak final mendapatkan kesempatan hadiah puluhan juta rupiah tetap di Yuasa Stand Up Olahraga League. Nyalakan Harimau!
Seorang wanita kaya raya sangat kesal dengan kurir paket yang lama mengantarkan paketnya. Ia marah, lalu melempar banyak uang kepada kurir itu di hadapan banyak orang. Tapi ada satu hal yang wanita kaya itu tidak sadari. Jangan main alasan kamu, pergi. Pak, gimana ini Pak? Mobilnya nggak mau nyala. Saya buru-buru ini. Ih, malah dimatiin. Aduh. Oh, gimana sih jadinya? Itu siapa ya? Kayak kenal. Permisi Mbak, ini mobilnya kenapa ya? Ini mobilnya nggak mau nyala Mas. Oh, yaudah, saya bantu aja ya. Iya, boleh boleh. Sebentar. Mbak, gimana kalau saya panggil teknisi aja? Biar mobilnya nyala lagi. Boleh deh Mas. Nah, sebentar. Iya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Mbak, Mas, jadi tadi mobil yang nggak nyala itu karena akinya soak. Tapi kita udah ganti pakai aki dari Yuasa yang terbukti berkualitas untuk kebutuhan mobil modern. Boleh dicoba sekarang? Oh iya, saya coba dulu ya Mas. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Mas, maafin saya yang kemarin ya. Oh, iya Mbak, nggak apa-apa. Mungkin saya juga salah karena telat. Makasih ya Mas. Ya, dadah. Dan kita sudah sampai di babak pengumuman 10 terbaik di Regional Medan dalam acara Yuasa Stand Up Olahraga League. Nyalakan harimu. Sekali lagi akan ada 10 nama yang akan gue sebutkan, yang akan aku sebutkan. Gue lebih cocok aku apa gue? Gue. Yang akan gue sebutkan, yang akan awak sebutkan ke kalian semua ya. Memang sor-sor kali kalian memang tadi tampil. Kecuali yang nggak usah kita bahas lagi kecualinya. Tapi sekali lagi boleh kita kasih tepukan tangan buat kalian semua. Bukan hanya dari Medan tapi tadi ada dari Rantau Prapat, ada juga dari Langkat, Tebing, dan ada dari Stand Up Indo Jaksel. Tadi ya. Bela-belain kesini disangka bisa 10 besar kali dia. Oke. Ya karena dia bilang gue tukang bohong. Ya. Siapakah 10 besar tersebut? Yang jelas mereka semua yang akan saya sebutkan ini mendapatkan minimal satu orang Rp500.000. Dan nanti di babak final di mana gue juga mengundang semua untuk hadir. Akan ada 100 kapasitas tempat duduk yang bisa kalian penuhi di acara final nanti yang akan berlangsung di Adora Convention Hall ya. Yang ada tetap di Kota Medan. Jadi nanti bisa memberikan dukungan di mana nanti hadiahnya total dari Yuasa puluhan juta rupiah. Kalau begitu inilah dia 10 peserta terbaik di Regional Medan. Nama yang saya sebutkan boleh langsung ke depan. Ada yang di atas panggung, ada yang di bawah kalau tidak muat. Yang pertama ini bukan urutan 1 sampai 10 ya. Saya panggilkan dulu 10 peserta yang terbaik. Rifki Dira. Muslim. Ramos. Asep Ambeien.
Iqbal kan Mubarok. Maling, maling, maling. Indah Indong. Stop, stop, samping Ramos saja. Oke. Haris Botu. Agung. Udah bisa senyum kali. Dan juri memutuskan satu peserta lagi memiliki nilai yang sama yang kemarin. Membuktikan bahwa kelemahan kita bisa menjadi alat untuk pengampun bagi para juri. Penendang penalti, Ardo Juling. Gimana sih emang kalau nendang penaltinya? Tuh. Garis pantatnya gak usah kelihatan. Terus? Nendangnya kemana? Inilah 10 peserta terbaik Stand Up Olahraga League Season 5 Regional Medan. Dan yang berhak untuk melaju ke babak final sekaligus mendapat kesempatan untuk ya. Kemarin juara 3-2-1-nya abang tambahin bang. Masa beda Palembang sama Medan bang? Kalian pikir gak ada Dias aman. Iya. Padahal jelas-jelas ini kampungnya. Iya. Masa gak ditambah? Kemarin itu juara 3 ditambah 2,5, juara 2 tambah 500, juara 1 tambah 1 juta sama Bang Valen. Itu kan di Palembang. Ya, beda sama di Medan. Oh, lebih tinggi lebih gede dong. Medan kan sahabatnya Arya Sundilingga. Minta sama dia aja. Ntar mintanya mau Oki juga. Saya yang tambahin. Oki tambahin berapa? Kebanyakan kali 10 juta. Gila Ki, 10 juta. Keren banget. Kalau Anggi tahu. Tapi gini. 3 besar ajak agak lain 3. Gak usah kali. Tapi gini. Kadang-kadang begitu kita panggil dulu namanya baru kita tahu mau nambahin berapa. Jadi kita sebut dulu satu-satu ya kan. Oke. Jangan langsung nanti kau sebut nggak tahu nyesel. Ya betul Bang. Iya kan. Kita. Soalnya kami nggak tahu ya siapa yang bakal juara. Kami cuma ngitung aja. Ya. Hasilnya. Enggak sih, kami udah tahu. Sebentar handphonenya kekunci. Oke. Juara 2. Mendapatkan sementara ini Rp500.000. Peringkat kedua, berikan tepukan tangan untuk Debt Collector Ramos. Oki setelah melihat juara 2 Ramos bagaimana? Dia ini kalau dikasih duit main judi dia nih Bang. Iya kan? Jadi apa tambahannya? Rice cooker. Dan dia butuh baju yang rapi untuk jadi debt collector. Aku bakal tambahin 500.000. Rp500.000. Rp500.000. 3 bulan ya, standar TV ya. Bang berarti Viku 3 bulan dong. Selamat Ramos. Dan selanjutnya peringkat ke-3. Apakah akan mendapatkan tambahan 750.000? Ataukah 1 juta? Atau justru tidak ada tambahan? Ya. Peringkat ketiga, Regional Medan, Yuasa Selborner Creek. Season kelima diberikan kepada Jujur
ada 4 nama, tapi yang satu juri memberikan nilai kurang 5. Sehingga peserta ini menjadi peringkat ketiga. Sisanya semua sama, tapi ada satu juri yang ngasih nilai dia lebih. Jadinya hanya selisih 5. Dan itu membuat dia mendapatkan tiket menuju final untuk Udah tahu kan yang lebih nilai 5-nya siapa? Agung saya tambahin 1 juta. Wah. Balanya, weh, peringkat 3. Lebih banyak dari Ramos. Aku masih ada utang gopek sama Agung. Agung saya tambahin 1 juta. Mantap, Gung. Dan peringkat pertama yang juga otomatis lolos ke babak final di Yuasa Stand Up Olahraga League season kelima di Regional Medan diberikan kepada kira-kira mau ngasih berapa, Pon? Kenapa Oki kan yang ditanya Bobon. Masnya? Bobon. Ini malam ini yang ngasih Oki semua. Semuanya Oki. Berapa? Jadi Popon mau ngasih berapa dari Oki kan? Dari Oki. Iya betul. Berapa Pon lo mau kasihnya? Dari Oki. Iya. 2 juta. 2 juta. Ya emang orang banget emang sembarangan banget. Sembarangan banget ngasih angka memang. Kurang nolnya. Tapi boleh aja sih kalau segitu. Siapapun nama yang saya sebutkan, sekali lagi selamat untuk 9 peserta terbaik lainnya malam hari ini. Dan juga puluhan peserta yang ada dari kota Medan dan sekitarnya. Kami tunggu kalian untuk hadir di babak final. Selamat untuk pemenang pertama, peserta terbaik, paling banyak membuat juri tertawa, paling banyak mendapatkan nilai dari Dewan Juri, mendapatkan tambahan 2 juta rupiah dari Popon melalui Oki. Kalau di approve, Iya, kalau di-approve, ini Bang. dia peserta dengan nomor saya lupa, tapi namanya Mubarok. Maju kok Hitam. Hitam. Dipanggil Mubarok, dipanggil Oki. Maju ke depan, biar kelihatan. Rama sama Rita saya tambah 500, Agung saya tambah 1 juta. Mubarok, selamat berhasil menjadi juara 1 dan lolos ke babak final. Saya akan tambahin uang kamu 75.000. 75.000 rupiah. Enggak, ini tukang tidur, males. Susah banget disuruh, soalnya dia sempat jadi asisten Ilham. Ilham kerja, dia tidur. Wih, tapi sepatunya gorga banget, Batak banget sepatunya. Padahal orangnya India. Mencuri ini, Bang. Oh iya, makanya. Mencuri. Oke, tiga besar boleh ke depan dulu, 3 besar. Ya, 3 besar, berat badannya, 3 besar, bukan. Sesuai urutan ya. Mubarok dapat tambahan 750.000. Mubarok dapat 750.000, tetap yang paling disayang Agung. Agung. Ada yang akan memberikan, silakan untuk peringkat ketiga dari Popon Kerok terlebih dahulu. Yes. Cepet banget ini orang memang. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Agung. Kasih plakat senyum-senyum. Peringkat kedua, perwakilan dari podcast Ancur. Silakan Randika atau Patra. Asik. Dan peringkat pertama akan diberikan oleh Oki Rengga bersama dengan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Bagus aja, Bang. Bagus aja. Ya maunya saya MC-nya ya. Ya. Ayo bagus. Pak Agus dan juga Bang Oki. Ayo. Silakan. Atau yang mungkin juga yang punya regional boleh juga Pak. Karena langsung foto nanti Pak. Silakan Pak. Oke.
Coba giniin tangan. Ke situ kesan. Apaan sih hitam, apaan sih hitam, apaan sih hitam. Boleh foto dulu. Oke. Sekarang dari Yuwasa boleh foto dulu dengan ketiga pemenang. Pak Agus, Pak Adi juga silakan. Oki boleh duduk dulu. Ya, tenang yang belakang juga kena kok, yang belakang juga kena. Ya. Mas, matanya ke sana mas. Ya. Oke, sudah cukup. Kalau begitu sekali lagi tepuk tangan untuk 10 peserta terbaik. Teman-teman nanti ada yang akan mencatat di belakang administrasinya untuk bisa diproses dalam waktu 3 bulan paling cepat ya, Rp500.000. Emang iya bang? Enggak. Oh, tenang. Kita cepet kok pokoknya. Oke. Ini potong piku aja ya. Ini tayang nanti ditanya sama bineku. Ya. Dari mana kau katanya? Itu potong pi, biar tayang. Ini potong pi sama ini. Potong pi. Sekarang dengan para juri boleh juga foto dulu. Dengan demikian berakhir sudah acara Yuwasa Stand Up Olahraga League season kelima di Regional Medan. Selamat untuk 10 pemenang dan juga tentunya sampai ketemu di babak final. Yuwasa nyalakan Harebo! Acara ini dipersembahkan oleh